membahas salah satu jurnal internasional mengenai pemilihan pabrik dengan judul Pemilihan Lokasi Pabrik untuk Produksi Pangan dengan Mempertimbangkan Kerentanan Pasokan Bahan Baku Regional dan Musiman. Next. Anggota kelompok 5 sendiri terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Saudari Erna Handayani, kedua ada Saudari Sulistiawardiningsih, yang ketiga saya sendiri Hanifah, dan yang keempat ada Saudara Faisal, yang kelima ada Saudari Vindi Hekatrisna, keenam ada Saudari Vivi Sulastri, dan ketujuh ada Saudari Siti Khalifah. Selanjutnya, baiklah, dalam poin-poin yang kami akan bahas di jurnal ini, yang pertama ada perkenalan, yang kedua pekerjaan terkait, yang ketiga pemilihan pabrik berbasis simulasi, dan yang terakhir kesimpulan. Materi perkenalan akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Erna. Kepada Saudari Erna dipersilahkan. Baik, terima kasih. Next. Analisis kapasitas produksi dengan mempertimbangkan permintaan pasar. Ketidakpastian pasokan bahan baku sangat tinggi, tergantung pada lokasi produksi dan musim panen dan selanjutnya. Tidak mudah untuk menganalisis sistem produksi makanan yang selalu kompleks dengan menggunakan model optimasi analisis. Untuk alasan ini, penelitian ini menyajikan model pendukung keputusan berbasis simulasi untuk memilih lokasi yang tepat untuk pabrik pengolahan makanan baru. Kami pertama-tama mendefinisikan 3 faktor kerentanan pasokan dari sudut pandang ketidakstabilan regional serta musiman, dan penyajian metode penilaian untuk kerentanan pasokan berdasarkan kuantifikasi fuzi. Skor kerentanan yang dievaluasi kemudian diubah menjadi variasi pasokan bahan baku untuk simulasi produksi makanan untuk memprediksi volume produksi triwulan dari pabrik pengolahan makanan baru. Prosedur pemilihan yang diusulkan diilustrasikan dengan menggunakan studi kasus produksi kimchi semi-proses. Lokasi pabrik terbaik diusulkan di mana kami dapat mengurangi dan juga mengurangi resiko saat memasok bahan baku sehingga menghasilkan volume produksi target secara stabil. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Erna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Faisal, yang akan menyampaikan pekerjaan terkait kepada Saudara Faisal. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pekerjaan terkait metode berbasis algoritma genetik untuk pemilihan lokasi gudang dan menentukan desain kapasitas terbaik untuk gudang yang dipilih. Mereka juga menetapkan fungsi tujuan untuk minimalkan biaya karena variasi permintaan. Setelah itu, kuantitas pesanan ekonomis yang optimal diturunkan untuk terus beradaptasi dengan tingkat persediaan yang bergejolak. Namun, metode optimal heuristik seperti optimal berbasis algoritma genetik terkadang membutuhkan banyak waktu untuk menemukan solusi yang optimal. Menggunakan diagram Voronoi yang berguna untuk melakukan analisis spesial untuk membagi wilayah perkotaan menjadi distrik-distrik layanan. Mengusulkan pendekatan terintegrasi untuk menemukan lokasi pabrik terbaik menggunakan model stokastik dari sistem manufaktur dan model lokasi deterministik. Mempertimbangkan waktu tunggu produksi dan jumlah produk yang tertunda untuk menentukan variasi permintaan dan ketidakpastian pasokan. Akibatnya, untuk membuat keputusan yang lebih akurat, berbagai faktor lingkungan yang tidak pasti perlu dinilai dengan metode kuantifikasi yang tepat.
Kemudian, meskipun banyak penelitian telah membahas desain tata letak optimal berbasis simulasi, selanjutnya sebagian besar studi menganggap pasokan bahan baku relatif stabil. Oleh karena itu, studi ini mengusulkan pendekatan terpadu yang menggabungkan analisis kerentanan pasokan dan simulasi statistik untuk menangani berbagai faktor yang tidak pasti, misalnya pasokan bahan baku makanan yang tidak stabil selama pemilihan lokasi pabrik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Faisal. Untuk bagian ketiga, pemilihan pabrik berbasis simulasi yang terdiri dari beberapa bagian. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Khalifah. Kepada Khalifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian pemilihan lokasi pabrik berbasis simulasi. Yang pertama yaitu masalah lokasi pabrik. Pertama yaitu ada data, kuantitas produksi kubis, dan kegagalan pasokan. Nah, pada bagian ini yaitu memilih lokasi terbaik untuk pabrik kimchi semi proses baru dengan menggunakan informasi yang tidak tepat yang diberikan oleh mitra penelitian kami, World Institute of Kimchi. Nah, informasi ini meliputi kondisi produksi pangan, data operasi pabrik, dan data rata-rata kegagalan pasokan seperti yang ditujukan pada gambar pertama. Nah, model yang diusulkan untuk pemilihan lokasi pabrik ditunjukkan untuk mendukung pengambil keputusan ketika mereka mengalami kesulitan dalam memperkirakan bentuk distribusi yang sesuai terkait dengan kegagalan pasokan untuk pemodelan simulasi karena kurangnya informasi. Nah, dengan kata lain, tidak dapat memperkirakan fungsi kepadatan probabilitas menggunakan fitting distribusi konvensional karena tidak ada informasi kegagalan pemasok yang terperinci, seperti tanggal dan durasi, setiap kegagalan di wilayah tertentu. Untuk memperkirakan bentuk distribusi dengan analisis kerentanan ini, pasokan Fuji memberi berdasarkan kondisi produksi pangan dan data rata-rata kegagalan pasokan seperti yang ditunjukkan pada gambar pertama, itu direkomendasikan bagi pengambil keputusan untuk memilih distribusi normal, eksponensial, dan gamma yang telah digunakan untuk pemodelan kejadian kegagalan dalam literatur. Untuk pada gambar 2 ini, itu menggambarkan produksi pangan untuk 8 calon lokasi dan 4 musim yang meliputi jumlah produksi di lokasi, luas wilayah produksi, permintaan bahan baku pangan, jumlah pelanggan, dan suhu rata-rata tahunan. Nah, kondisi ini sangat memainkan peran penting dalam menentukan jumlah produksi. Diasumsikan bahwa juga jarak pengiriman bahan baku berkaitan dengan area produksi sehingga waktu pengiriman di area yang relatif luas itu lebih lama dibandingkan di area yang tepatnya kecil. Untuk kesederhanaannya, faktor penentu lainnya seperti biaya pengiriman per mil, perpajakan, pembangunan pabrik, biaya operasi, dan kebijakan pemerintah daerah diasumsikan untuk semua lokasi yang sama. Next. Yang kedua yaitu ada prosedur pemilihan lokasi tanaman. Nah, pemilihan ini mengingat pasokan bahan baku makanan yang tidak stabil. Dalam industri makanan, kondisi yang tidak terduga itu terjadi sering seperti bencana alam, iklim yang tidak normal, atau ditinggalkan budidaya. Terkadang menyebabkan kekurangan pasokan bahan baku. Nah, dalam hal ini tuh, produsen makanan harus mencari alternatif sumber bahan baku makanan di daerah lain. Nah, untuk mempertimbangkan situasi kekurangan pasokan ini sebagai faktor kerentanan pasokan, yaitu dengan kemungkinan penggantian bahan baku dengan menggunakan sumber alternatif. Dapat dikatakan bahwa jika kemungkinannya kecil, kerentanan pasokannya tinggi. Prosedur pemilihan lokasi pabrik diilustrasikan oleh studi kasus produksi kimchi setengah jadi. Nah, studi kasus
dipilih atas permintaan mitra penelitian. World Institute Kimchi yang bertujuan untuk membangun pabrik pengolahan kimchi baru di lokasi yang sesuai. Seperti yang diilustrasikan pada gambar tersebut, prosedur pemilihan lokasi pabrik melibatkan analisis kerentanan pasokan dengan memperkirakan tingkat kegagalan pasokan dan durasi kegagalan dan simulasi stokastik sebagai berikut. Itu yang pertama langkah pertama yaitu ada analisis kerentanan. Nah, analisis kerentanan ini mengukur kerentanan pasokan uji dari sudut pandang ketidakstabilan regional dan musiman dalam pasokan bahan baku. Langkah kedua yaitu pemodelan simulasi. Nah, dalam pemodelan simulasi ini, yang pertama yaitu mengkonversi skor kerentanan pasokan terukur menjadi variasi pasokan bahan baku. Yang kedua yaitu memperkirakan tingkat kegagalan pasokan dari skor kerentanan pasokan. Yang ketiga yaitu menyesuaikan fungsi kepadatan probabilitas untuk durasi kegagalan suplai. Yang keempat yaitu menentukan parameter proses produksi. Itu bisa dilihat dari tingkat kerusakan dan waktu pemrosesannya. Untuk langkah ketiga, terdapat pemilihan lokasi berbasis simulasi. Nah, ini terdapat 3 bagian yaitu menyesuaikan. Yang pertama yaitu menyesuaikan utilisasi harian dari sistem produksi. Yang kedua yaitu menghitung target volume produksi dan perkiraan volume produksi menggunakan utilisasi harian yang disesuaikan. Nah, yang ketiga yaitu menentukan lokasi pabrik yang terbaik. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Khalifah. Selanjutnya bisa next slide. Baiklah, yang materi selanjutnya estimasi kegagalan para pasukan dengan analisis keterangan fuzi. Yang pertama, analisis keterangan fuzi untuk estimasi kegagalan pasokan, perencanaan pasokan bahan baku makanan dimasukkan dalam model simulasi, di mana 3 faktor keterangan utama seperti kesediaan bahan baku, efisiensi produksi bahan baku, dan kemungkinan penggantian bahan baku dengan alternatif. Selanjutnya ini ada ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku menilai apakah jumlah bahan baku memenuhi permintaan pasar, termasuk konsumsi saat ini oleh pesaing di lokasi pabrik yang prospektif. Bisa jadi dinilai secara logistik dengan mempertimbangkan rasio kualitas produk dalam hal lokasi musim terhadap permintaan. Dan yang kedua ada estimasi produksi bahan baku mewakili proporsi kualitas produksi relatif terhadap daerah tumbuh makanan di lokasi tertentu. Dan yang ketiga ada kemungkinan mengganti bahan baku dengan bahan baku menggunakan sumber alternatif yang mewakili kemudahan akses bahan baku dari daerah tetangga berdasarkan fakta bahwa bahan baku yang tidak mencukupi di lokasi tertentu dapat ditambahkan dari lokasi lain dan dapat dinilai dalam kurung tidak tepat dengan nominalisasi. Penilaian logistik yang tidak tepat dari calon lokasi sehubungan dengan masing-masing faktor membuat sulit untuk melakukan evaluasi kualitatif langsung dari keterangan pasokan. Sekian dari saya bisa dilanjutkan oleh Saudari Sulis. Kepada Saudari Sulis, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulation model of some process kimchi production. Pada kondisi awal dan informasi proses untuk simulasi produksi kimchi setengah jadi disajikan pada gambar 7, target volume produksi pabrik baru adalah 2.000 ton per tahun. Interarrival time atau IET awal pasokan bahan baku adalah 2 hari, di mana bahan baku per pesan ditetapkan sebanyak 12 ton. Pada proses produksi kimchi setengah jadi terdiri dari 9 proses, yaitu ada loading, cutting, first treatment, washing, salting, cleaning, second treatment, freezing, dan dewateering. Pada analisis kerentanan yang dilakukan untuk memberikan skor kerentanan pasokan,
Kemudian tingkat kegagalan pasokan dan durasi diperkirakan untuk menyesuaikan IAT pasokan bahan baku selama simulasi. Dalam pasokan bahan baku terus menghasilkan jumlah permintaan. 12 ton bahan baku akan dipasok setiap 2 hari sampai volume produksi disimulasikan memenuhi jumlah permintaan. Dalam simulasi tidak terjadi oversupply bahan baku. Jika terjadi kegagalan pasok dalam simulasi, volume produksi tidak dapat memenuhi jumlah permintaan dalam waktu produksi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perkiraan volume produksi selalu kurang dari volume produksi target yang direncanakan. Dari simulasi produksi makanan mempertimbangkan variasi pasokan musiman untuk evaluasi yang lebih rinci. Pemilihan lokasi pabrik bertujuan untuk mengurutkan urutan lokasi pabrik yang prospektif dengan material seperti bahan baku, produksi, permintaan, dan pertumbuhan makanan di lokasi. Pada pengurutan peringkat yang memungkinkan jika tidak ada perbedaan yang signifikan dalam variasi pasokan musiman. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Sulis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vindi. Pada Saudari Vindi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas 3.4 pemilihan lokasi terbaik pabrik kimchi baru. Di dalam studi ini, lokasi pabrik yang terbaik adalah lokasi di mana target volume produksi yang direncanakan dapat terus diproduksi, meskipun pasokan bahan baku tidak stabil. Dan di mana target volume produksi untuk pabrik baru dan perkiraan volume produksi dengan mempertimbangkan kerentanan pasokan bahan baku, pangan regional, dan musiman. Untuk lokasi prospektif untuk target volume produksi untuk musim tertentu. Adapun gambar dari hasil simulasi kegagalan pasokan di lokasi selama setahun. Untuk pengulangan simulasi 1000 kali dan tingkat kegagalan pasokan atau kejadian musim dengan rata-rata 1,5 minimal dengan 0 maksimal, 5 durasi kegagalan pasokan per hari dengan rata-rata 2,5 minimal dan 1 maksimal 20. Next, untuk selanjutnya di mana W hari dalam kurung musim adalah jumlah di hari kerja selama musim tertentu, jam berapa menunjukkan jam kerja maksimum per hari, dan utilitas harian dalam kurung musim menunjukkan penggunaan sistem produksi harian sehubungan dengan permintaan harian dan jumlah produksi. Selain itu juga pemanfaatan harian diberikan oleh rasio jam kerja terjadwal per hari atau terjadwal W jam ke jam berapa, dan prod vol adalah volume produksi per jam. Secara umum, utilitas harian diasumsikan sensitif terhadap permintaan musiman untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem produksi. Sebaliknya, perkiraan volume produksi di suatu lokasi untuk musim tertentu diperoleh sebagai berikut. PE dalam kurung location, season, sama dengan W days dalam kurung season dikali W hours dikali ADG daily util atau location season dikali prod vol. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Vindi. Selanjutnya, hasil dan diskusi akan disampaikan oleh Saudari Erna. Pada Saudari Erna dipersilahkan. Baik, untuk hasil dan diskusi, dilihat pada tabel 4, itu rangkuman dari perkiraan durasi kegagalan pasokan selama 4 musim, hasil simulasi perkiraan volume produksi dalam 1 tahun, dan kesenjangan antara target volume produksi dan dalam 1 tahun. Selain itu, diasumsikan bahwa jumlah hari kerja selama musim tertentu tersebut selama 55 hari, jam kerja maksimumnya itu 8 jam, pemanfaatan harian sistem produksi sehubungan dengan permintaan harian, itu jumlah produksinya itu full, volume produksinya itu per jam ada 10 ton per jam, dan target volume produksi dalam 1 tahun adalah 17,600 ton.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa lokasi 5 merupakan lokasi prospektif terbaik di antara volume produksi yang direncanakan dapat tercapai secara stabil, meskipun pasokan bahan baku tidak stabil. Seperti yang dirangkum dalam tabel 4, perkiraan durasi kegagalan pasokan di musim gugur relatif singkat dibandingkan dengan musim lainnya. Ini karena musim gugur adalah musim panen sehingga pasokan bahan baku relatif stabil. Nah, sedangkan pada tabel 5 itu menunjukkan contoh kejadian kegagalan pasokan di lokasi 8 menurut hasil simulasi 1 tahun dengan menggunakan Delmia Squash, dan hasil simulasi juga menunjukkan bahwa kegagalan pasokan di musim gugur relatif lebih singkat daripada musim lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Ernaz. Untuk penyampaian terakhir, kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Vivi. Pada Saudari Vivi, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan itu tentang kesimpulan, di mana kesimpulannya ada yang pertama, itu prosedur pemilihan lokasi pabrik dengan mensimulasikan volume produksi dan mempertimbangkan kegagalan pasokan bahan baku makanan. Yang kedua, itu ada 3 faktor kerentanan, yaitu ketersediaan bahan baku, efisiensi produk bahan baku, itu terus yang ketiga menggantikan bahan baku menggunakan sumber alternatif, mengukur kerentanan pasokan regional dan musiman bahan baku. Terus yang ketiga itu model simulasi itu berguna bagi pengambil keputusan itu untuk mengurutkan kandidat lokasi pabrik dengan perbandingan relatif volume produksi yang disimulasikan. Yang keempat itu kerentanan fusi dengan metode estimasi kegagalan pasokan itu memungkinkan pengambilan keputusan berbasis simulasi, bahkan jika data kegagalan pasokan tidak cukup, itu untuk memperkirakan fungsi kepadatan probabilitas itu menggunakan metode pemasangan distribusi konvensional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kelompok 5 sampaikan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sampaikan dalam materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.